mengenai kehidupan manusia, dan membaca cerpen bisa diselesaikan dalam sekali hidup. Benar. Beri aplaus untuk teman kalian. Baiklah, kita lanjut materi kita hari ini tentang siapa tahu apa itu fiksi? Nggak tahu, Bu. Baiklah, ibu akan menerangkan kepada kalian apa itu fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis yang berfungsi untuk menghibur pembaca. Sedangkan fiksi adalah suatu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan. Baiklah, materi yang kedua itu ciri-ciri fiksi dan non-fiksi. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri fiksi dan non-fiksi? Enggak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sendiri. Ciri-ciri fiksi dan non-fiksi itu seperti pertama merupakan cerita buatan atau cerita rekaan. Yang kedua memiliki tujuan untuk menghibur. Yang ketiga disajikan dalam bentuk alur peristiwa. Yang keempat bahasa yang digunakan komunikatif. Yang kelima menggunakan bahasa yang tidak baik. Yang selanjutnya unsur-unsur yang materi yang ketiga unsur-unsur fiksi dan non-fiksi. Yang pertama bagian cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang keempat judul subbab, yang kelima tema cerita. Baiklah, itu materi kita hari ini. Baiklah, apakah ada yang kurang paham tentang materi kita hari ini? Ada, Bu. Apa yang tidak dipaham? Yang tentang apa perbedaan cerita fiksi sama fiksi, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. Itu adalah cerita rekaan atau imajinasi dari penulis yang untuk menarik si pembaca. Sedangkan non-fiksi satu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan dari penulis, tetapi non-fiksi suatu karya seni yang sifatnya fakta atau berdasarkan kenyataan yang ada. Apakah Ananda sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Kalau sudah, tolong Mary jelaskan apa itu contoh fiksi. Contoh fiksi yang pertama yaitu novel. Puisi juga bisa cerita rakyat. Betul yang disampaikan oleh Mary tadi, contohnya itu seperti novel, cerpen,
lagi ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah kepada Mary, tolong dibacakan tugasnya ke depan. Baiklah, saya akan membacakan tugas dengan judul buku yaitu Mulia, Suara dari Dilan, pengarang buku P.D. Beck, penerbit buku Pastel Book, tahun terbitnya 2016, jumlah halaman 360 halaman. Kelebihan dari buku ini, yang pertama yaitu buku menggunakan cover yang kekinian serta sesuai dengan sasaran membaca, yakni para remaja. Yang kedua, terdapat banyak puisi yang memang diselipkan pada buku sehingga menjadikan para pembaca senyum-senyum sendiri. Kekurangan buku di sini, yang pertama, ending dari buku Mulia cukup membosankan. Hal ini disebabkan ending dari kisah cinta Dilan dan Mulia sudah diceritakan di seri novel sebelumnya. Yang kedua, ada beberapa adegan menjadikan pembaca penasaran mengenai apakah umum jika seseorang melakukan hal seperti itu. Sekianlah hasil dari tugas saya. Beri aplaus kepada Mary. Baiklah. Dari tugas yang Ibu berikan tadi apa sudah ada yang paham? Dari materi kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya yang berfungsi menghibur pembaca dan memiliki moral di dalamnya. Sedangkan non-fiksi adalah suatu tulisan isinya bukanlah imajinasi atau rekaan penulisnya. Dengan kata lain, tulisan non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan yang mengandung kebenaran di dalamnya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi
kita hari ini. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah sebuah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis yang berfungsi menghibur pembaca, sedangkan non-fiksi adalah suatu tulisan yang bukanlah imajinasi atau rekaan atau cerita yang dibuat berdasarkan